Baik, mohon maaf ya. Mungkin waktunya untuk menit basic part pertama ini tadi usai ya. Saya lanjutkan. Ya, Jadi tadi sampai mudhof yang mudhof ilaih ya. Nah, bab itu mudhof ya, isim pertama. Yang kedua adalah mudhof ilaih ya, isim yang kedua. Nah, ini memiliki makna yang berbeda namun dalam apa secara konteksnya ini bertujuan untuk kebutuhannya masing-masing. Nah, dan hukum bacaannya mutasilah atau kalimat yang datang setelahnya itu apa? Harus dibaca majrur, harus dibaca menggunakan huruf jer atau dibaca apa? Kasroh. Contoh, furosut taklim kathirotun. Furosun itu jamak dari fursoh yang artinya kesempatan. At-ta'lim. At-ta'lim itu mengajar. Kathirotun. Furosut ta'lim kathirotun. Kesempatan mengajar itu banyak. Kalau furosun aja artinya apa? Kesempatan. Kalau at-ta'lim berarti kesempatan untuk mengajar. Jadi fungsi dari idofah itu ada tiga. Yang pertama untuk memanai untuk atau li ya kepemilikan, kemudian min dan fi. Min itu artinya dari, fi itu artinya di. Contoh ya, contoh lain saya kasih contoh lain di luar ini. Saumu Ramadan. Saumu Ramadan. Artinya apa? puasa Puasa bulan Ramadan. Ramadan. Puasa Puasa di bulan Ramadan. di bulan Di bulan Ramadan. Ramadan. Nah, itu fungsi Ramadan. dari adanya idofah. Seperti itu. Jadi tidak semuanya untuk kepemilikan. Nah, tidak ya. Kalau berbicara tentang syahr atau apa namanya? Bulan-bulan itu biasanya berkaitan dengan waktu ya. Kemudian eh, contoh al eh, apa yang terbuat dari besi biasanya? Yang terbuat dari besi eh, mungkin Motor. cincin. Al khotamu min hadidin. Al khotamu al al khotamu aslinya al khotamu min hadidin ya. Cincin itu dari besi. Kalau diidofahkan menggunakan rumus mudhof ilaih ini apa? Seperti apa? Khotamu Al al khotamu khotamu litidin. khotamu Litidin. hadidin ya. Khotamu khotamun Hadidi. khotamul hadidi. Hadid. Nah, seperti itu Hadid. ya. Atau contoh syarabun minal ma'i. Syarabul ma'i. Ya. Minuman Syarabul dari ma'i. air. Air. Itu contoh-contohnya. Vi, min, di. Nah, namun itu semua ada apa? Ada syarat-syarat. Mudhof ilaih itu harus dibaca majrur ya. Ketika dia tidak jamak, contoh eh, mungkin contohnya seperti ini. Eh, Kitabul muslimina apa muslimuna? Muslimin. Bul muslimina. Nah, betul. Kenapa? Karena dia yang aslinya muslimuna itu dibaca majrur. Jadi kitabul muslimi. Nah, kemudian itu untuk syarat mudhof ilaih itu harus dibaca majrur. Karena syarat untuk mudhofnya. Contoh. Jadi mudhof itu eh, tidak boleh didahului oleh apa? Alif dan lam. Jadi contohnya al-furosu at-ta'limu. Ini seperti nomor satu. Al-furosu at-ta'lim itu sudah bukan mudhof ilaih. Kenapa mudhof ilaih nggak boleh dibaca alif lam? Ya, karena ketentuannya seperti itu.
Ya, syaratnya mudhof ilaih itu mudhof itu tidak boleh apa? Merupakan bukan ism yang maklum, bukan ma'rifah, menggunakan alif lam. Harus apa? Harus tanpa alif lam. Nah, itu mudhof ilaih, salah satu cirinya. Kemudian kalau untuk jamak seperti apa, Ustaz? Contoh dua laki-laki atau banyak laki-laki, ya. Itu menghilangkan huruf akhirnya. Misalkan kolama kolama Ahmadin. Kenapa kok kolama Ahmadin, Ustaz? Kenapa kok dua pulpen Ahmad itu nunnya hilang? Nah, itu syarat dari idofah itu tidak boleh mencantumkan huruf akhir untuk kata-kata yang isim-isim yang jamak. Jadi aslinya kan kolamani nani, ya, atau kitabanis nani. Jadi kalau dua bukunya Ahmad berarti apa? Kitabah Ahmadin. Kenapa jadi kitabah Ahmadin? Karena itu merupakan mudhof. Mudhof ilaihnya siapa? Ahmad. Nah, itu pokoknya kalau seluruh jamak, entah itu untuk musanna, entah itu untuk jamak muzakkar salim, muannats salim, itu menghilangkan huruf akhirnya. Jadi kalau ini Ustaz, kalau eh, misalkan muslimuna, jadi apa? Muslimu. Ya, seperti itu. Ya, al-falahuna, jadi falahu, misalkan petani desa, petani desa, falahu, falahu, falahul qaryati. Ya, menghilangkan huruf nun. Aslinya falahun, al-falahun. Nah, itu petani-petani jamak dari apa? Falahun. Kalau petani-petani desa jadi falahu al-qaryati. Ha dan waw tetap namun nunnya dihilangkan. Ya, pada intinya mudhof ilaih itu fungsinya buat apa? Buat menerangkan pertama min, fi, dan kemudian kepemilikan atau lam, li, ya. Misalkan kolamu Ahmadin, ya. Pulpennya Ahmad. Artinya apa? Pulpen milik Ahmad atau pulpen punya Ahmad. Nah, seperti itu, ya. Tuh. Ini furosu taklim. Furosun itu bisa dimaknai kesempatan. Ya, at-ta'lim itu apa? Mengajar. Kasiroh banyak. Yaltahiku abna'u al-agniya'a bil madaris. Yaltahiku itu abna. Abna itu jamak dari apa? Ibnun. Al-agniya. Dia mendaftar. Agniya itu nyanyiannya Kaya. lagu-lagu. Kaya. Ya, lagu. Kaya, Ustaz. Bukan kaya, Ustaz. Ginaun. Anak-anak kaya, Ustaz. Gina Goniun oh ya, mohon maaf ya, bukan gina ya, dari kata goniun agnia. 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 Agnia itu jamak dari goni, ya, yang kaya kaya, ya. Itu bil madaris yaltahiku abnal al agnia bil madaris. Mana yaltahik itu apa? Ada yang mengerti yaltahik? Ada yang masih ingat? Dia mendaftar. Dia mendaftar. Hah? Dia mendaftar, Ustaz. Ada yang lain selain mendaftar? Yaltahiku, dia mendaftar. Ada yang lain selain mendaftar? Bergabung. Yaltahik. Dia bergabung. Yaltahik bil madros itu satu kata bersekolah, gitu, Ustaz. Satu kota? Yaltahiku abna'u al-agniya bil madras bil madarisi. Ada yang masih ingat? Madarisi. Yaltahiku itu Bergabung. tempatnya bergabung, ya. Abnaul al-agniya, itu bil madrasah. Anak-anak yang kaya itu bergabung di sekolah-sekolah, ya. Abnaul agniya. Nah, ini merupakan apa? Berarti anak-anak yang kaya.
Jadi orang-orang yang anak-anak yang mungkin ekonominya lebih dari cukup. Ya. Abnaun itu kan maknanya untuk apa? Apa? Abnaun itu jamak dari ibnun, Anak-anak. maksudnya anak-anak. Al-agniya, Anak. la lahul mal. Ya, mereka yang berharta. Jadi untuk abnaul al-agniya ini fungsinya untuk apa? Abnaun min apa li? Ini kira-kira. Minal Nih, agnya dari nah orang-orang kaya. betul minal agniya. Jadi keterangannya apa? Eh, anak-anak yang kaya raya itu Dari orang-orang kaya. bergabung dalam sekolah-sekolah seperti itu, ya. Minal agniya, ya, seperti itu. Adadun, Sekolah-sekolah anak adadun, orang-orang kaya. adadun itu apa? Adadun itu jumlah, atulab jumlah, Kumpulan jumlahnya sekolah anak orang murid-murid. kaya, gitulah maknanya. Iya, anak-anak orang kaya maksudnya gitu. Adadun, ya ini saya preteli, maksudnya saya bedah kata per kata biar teman-teman paham gitu. Maksudnya kata kalimat tanpa kalimatan, karena kalau untuk menerjemahkan memang sedikit memusingkan. Nah, seperti itu. Ya, ya kan? Kok bisa Zat? Ya, kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia bisa saja kayak secara gramatikal dalam Arab ini berubah. Contoh kayak kok selalu sih Ustaz, dalam bahasa Arab itu mendahulukan fiil dulu. Ya, kalau diartikan ke bahasa Indonesia mesti nama orang dulu baru kata kerjanya. Ya enggak? Begitu. Jadi saya bentar Ya, dari mana per mana. Kemudian apa? Adadun, adadutulab itu jumlah murid-murid. murid banyak. Ya, betul. Tulab itu jamak dari tolib. Oh, Intasyaro ta'lim fi kulli makan. Intasyaro itu menyebar. Taklim pengajaran ya. Fi kulli makan. Kulli fi kulli Di makan. di Intasaro setiap itu apa Ustaz? tempat Menyebar. Menyebar. Kulli makan di Oh. setiap tempat. tempat. Ya. Kemudian tulab. Nah, tulabul ilmi. Nah, ini contoh. Tulabul ilmi. Ini kan semua nggak ada alif lam ya. Tulabul ilmi. Penuntut-penuntut. tulabul ilmi. Penuntut ilmu. Penuntut Penuntut ilmu. ilmu. Yusafiruna kasiron. Ya. Kalau tulabuna Banyak jadi bepergian. maknanya murid. Kalau digabungkan dengan ilm, berarti apa? Maknanya apa? Murid-murid ilmu. Bukan. Ilmu. Ya. Bukan. Maknanya bukan murid-murid ilmu. Tapi maknanya apa? Penuntut ilmu. Penuntut ilmu. Karena tulab itu dari kata tolabayat lubu. Kenapa tolabul ilmi faridoh ala kulli muslimin wa muslimatin. Ya, begitu. Jadi tulab itu kata tolib itu orang yang minta. Kenapa dinamakan murid Ustadz biasanya? Iya, karena kita ini apa? Yang meminta apa? Kehadiran ilmu. Tulabul ilmi yusafiruna kasiron. Jadi di sini maksudnya apa? Orang-orang yang penuntut ilmu ini untuk apa? Tulabun lil apa? Lil ilmi apa fil ilmi? Tulabul Tapi kalau lil Ustaz di Google Translate tulabul ilmi ini mahasiswa sains. Ya, sebenarnya murid, mahasiswa, tilmid ya. Kalau secara makomnya dalam belajar semua itu adalah murid ya. Tolibul jami'ah itu apa? Mahasiswa universitas. Nah, terus kalau kita ingin memaknainya murid itu sebagai tulab itu sebagai murid apa benar? Ya tetap benar. Ya, cuman istilah mahasiswa itu biasanya menggunakan tolibun, tulabul jami'ah. Ya, tulabul jami'ah berarti apa? Mahasiswanya apa? Mahasiswanya fil tolibun fil jami'ah. Tulabun fil jami'ah, mahasiswa yang ada di universitas. Nah, universitas. ya, jami'ah itu universitas. Safaro itu berpergian, Said itu nama orang, litolabil ilmi untuk menuntut ilmu. Safaro Said ya. Said berpergian litolabil ilmi. Ilmi untuk Mudofnya menuntut tolabun ilmu. al ilminya mudof ilai.
Mudhof ilaih. Fa'alam tu antoriki syabakati dauliyah. Syabakat dauliyah itu teknologi ya. Nah, syabakah itu lebih ke teknologi, ini berkaitan dengan syabakoh. Ini syabakah ini seperti internet ya, tentang teknologi. Syabakati dauliyah itu jaringan internet. Ta'allam tu antariki syabakati dauliyah. Baik, saya lanjutkan lagi ya. Maaf ini tadi ada kendala WiFi dan sedikit terputus ya. Oke, saya lanjutkan. Untuk mana-mananya bisa teman-teman tanya melalui grup ya. Yang jelas nanti kita sharing. Saya juga membuka kolom komentar dalam YouTube. Nah, mudhof ilaih itu fungsinya untuk apa? Menerangkan tadi lebih ke pemilihan Akan li, dari min, dan fi. ya, ya. Min, fi, dan Min, fi. fi dan li. Nah, kemudian mudhof ilaih kita beranjak ke setelahnya, yaitu la nafiyah. La nafiyah itu apa? Oh, ya. Larangan. Huruf yang menegatifkan. Oh, negatif. Nahiyah itu yang melarang. Nah, iya, Nahiyah maaf, itu yang Ustaz. Maaf. menjadikan hal negatif. Contoh, Maryam tuhibbul akla. Isbat itu positif. Nafyun itu negatif. Zainab la tuhibbul akla. Ya, ini sudah kita pelajari kan ya. Nah, Kemarin udah, Ustaz. sudah ya. Oke. Maryam tasrob al-halib. Maryam la tasrob al-halib. Ini sudah. Ini untuk menekankan saja. Karena tadi kita bertemu dengan lam. Lam nafiyah. Oh, iya. Pembanding. Ya, untuk membandingkan biar tidak lupa. Nah, Iya, makasih. baik. Nah, ini. Kemudian ada al-asma. Jadi kita pasti harus mengetahui. Isim itu ada isim mufrad atau nama tunggal. Musanna itu lebih dari satu, yaitu berarti dua. Dan lebih dari dua, tiga, dan seterusnya. Nah, mufrad itu dari kata al-fardu itu sebenarnya individu sendiri. Ya. Wa madalla ala wahidin aw wahidatin. Dia yang menunjukkan isim yang menunjukkan satu, keterangan tentang satu jumlah. Ya. Lah, musanna itu apa? Lebih dari satu, yaitu dua. Madalla ala isnaini kata ini. Bedanya wahid sama wahidatun apa ya? Itu isimnya, gendernya muannas atau mudzakkar. Ya, laki-laki atau Oh, iya. itu. Isnaini au isnataini. Nah, kalau muzakkar itu pakai isnaini, kalau muannas itu pakai isnataini. Nataini. Nah, kemudian jamak wa madalla ala aksar min isnaini au isnataini. Dia yang menunjukkan ala aksar lebih banyak dari apa? Dua. Nah, contoh muslimun, muslimani, Muslimun. muslimuna. Muslimun. Nah, yaumun, yaumani, ayamin, tobibatun, tobibatani, tobibatun, jami'atun, jami'atani, nisnatani ya ini. Ya, jami'at, nah, jami'atun, tobibatani, isnatani, yaumani, isnani. Kenapa jadi isnatani? Karena tobibatun itu apa? Nas. Kenapa Ustaz Muannas. jadi jami'atani isnataini? Ya, atau jami'atan nisnatani. Kenapa Ustaz? Karena apa? Itu jami'ah itu merupakan isimnya itu apa? Isimnya mu'annas. Manas. Bisa dipahami ya? Oh, iya. Baik. Insya Allah. Nah, itu sekilas tentang mufrad dan mu'annas. Jadi isim itu ada satu, ada dua, dan lebih dari dua. Nah, ini terakhir. Kemarin kita itu belajar domair ar-raf'u al-munfasil. Sekarang kita domair ar-raf'u al-mutasil.
Ini domir-domir Muttasil. yang dibaca marfu atau dibaca dumma. Al-mutasil. Mutasil itu menyambung. Munfasil itu beda kalimat, terputus. Contoh, anta tolibun. Kamu adalah murid. Nah, ini merupakan apa? Domair al-munfasilah. Kenapa Ustadz jadi munfasilah? Karena kata anta, ya, itu apa? Terpisah dengan apa? Domirnya terpisah dengan apa? Domir. Isimnya. Ya. Kalau ini domair raf al-mutasilah itu untuk fi'il apa? Untuk fi'il Madi. madhi. Contohnya hadortu. Saya telah hadir. Hadorna. Kami telah hadir. Hadoro. Dua orang telah hadir. Hadoru. Mereka telah Mereka hadir. hadir. Hadorna. Mereka perempuan telah apa? Hadir. Hadir. Nah, Hadir. ini Ustadz, kenapa kok jadi dinamakan mutasilah? Karena ini semua domir-domirnya ini apa? Ada dalam satu Hadorti, hadorna, hadoru, hadoru. Itu Hadoru. semuanya dalam apa? Dalam satu kalimat. Ustadz, bedanya sama domir yang sampai sebutkan tadi apa? Anta tolibun, huwa tolibun. Nah, itu domair arrofu al Terpisah. fasilah. Munfasilah itu yang terpisah. Terpisah. Kalau domair arrofi al mutasilah ini apa? Yang jadi satu. Menyambung. Menyambung. Ya, bersambung. Jadi antara hador dan na ini semuanya itu domir, ya, domir yang tergabung dalam fiil madhi, ya. Jadi Ustaz, kalau contoh domir apa, domir rofi al munfasilnya gimana? Contoh, hadartu, saya telah hadir. Ana apa? Ana ahduru. Nah, itu merupakan domair rofi al apa? Al munfasilah. Saya sedang hadir. Iya. Hadir. Kalau hadir tuh Ustaz. Anak. Nah, itu kan apa? Domair yang al munfasilah menjadi mutasilah jadi satu. Ini berlaku untuk kebanyakan untuk Hador tuh. Fil madi. madi. Ya, bisa teman-teman pahami ya. Anak an ahduru. Nah, ana akhduru. Waktunya kan Jaringan. 1 jam dah habis. Ya, maaf ya. Kembali lagi wifi yang kurang stabil. Ya, maaf. Ya, Kembali lagi wifi yang kurang stabil. ya. Oke, baik. Baik. Untuk pembelajaran kita hari ini tentang Pembelajaran kita bagaimana? mana? Ada yang ditanyakan? Suaranya tidak bisa saya dengarin. Apa karena jaringan? Nah, oke, saya lanjut dulu ya. Sebelum saya akhiri dan sebelum sesi tanya jawab. Sebentar. Astagfirullah. Oke. Astagfirullah. Nah, sudah jelas suara saya? Jelas, Ustaz. Jelas dah. Baik. Saya baca dulu dan saya maknai. Zurtuk ini tentang al iltihaq bil jami'ah. Iltihaq itu apa? Bergabung ya, dalam di universitas. Ini mungkin ini muhadasah taklim ini tentang seorang mahasiswa ya. Ada Mubarak dan ada Salim. Zurtuka amsi. Mubarak berkata, Zurtuka amsi. Baik. Saya telah mengunjungimu
kemarin, amsi itu kemarin fil bait di rumah. Walam ajidka, dan aku belum menemukanmu, aku belum bertemu dengan Dengan Salim. Dahabtu, saya telah pergi ma ibni Torik dengan anakku yang namanya Torik, ibni Torik. Nah, itu ibnun itu mudofnya, mudof ilainya Torik ya. Ilal jami'ah, ke universitas, liukot dima auraqahu ila kuliatil handasa. Liukot dima itu untuk melaporkan auraqahu. Ini maknanya aurok di sini ini seperti formulir pendaftaran ya. Ila kuliatil handasa, di ke fakultas Teknik. teknik biasa ini ya, masuk ke teknik. Mubarok sayuk balu torik fi kuliatil handasa ya. Mubarok torik akan diterima ya fi kuliatil handasa, di fakultas teknik insya Allah. Kalau mengizinkan patakdiruhu mumtaz, dan takdir itu nilai, lebih ke nilai mumtaz, Nilainya sangat baik. sangat baik fit sanawiyah, di pada Sekolah sanawiyah menengah. itu apa? Sekolah menengah. Sekolah menengah ya. Salim, hal qaddama ibnuka auraqahu ila kuliyatit tib, apakah anakmu telah melaporkan atau menyetorkan formulirnya di kuliah kuliah tip di fakultas kedokteran? Fakultas kedokteran. Lam yuqaddim, tidak, dia belum menyetorkan atau melaporkan auraqahu, formulir pendaftarannya, ila kuliatit tip. Jadi aurok di sini, maksud aurok itu lebih ke formulir, Menyerahkan formulir auraqahu fi kuliatit tip, di fakultas kedokteran. Fakultas kedokteran. Innahu, sesungguhnya dia layar gobu fi dirasati tib. Layar gobu itu sama seperti layuhib, tidak suka. Layar gobu fi dirasati tib, dalam pelajaran tentang kedokteran. Dia tidak mau belajar di kedokteran. Betul ya. Fi dirasati tib ya. Salim, layar gobu fi dirasati tib, ya, tidak suka belajar Belajar kedokteran. kedokteran. Dokteran. Lakod hasola ala takdiri mumtaz. Nah, dia telah mencapai nilainya yang mumtaz fil ulumit, Yang sangat baik. Fi ulumit at-tibi'iyah atau bi'iyah ya. Nah, ini waktunya sudah mulai habis ya. Atau bi'iyah itu seperti sains ya. Sains seperti sains. Tabi'iyun itu alam ya, sains, tabi'iyah. Hada sahihun, ya, ini betul. Walakin nawiyar gobu fi al-iltihaq bi qismi lughah Arabiyah. Akan tetapi dia suka yargobu fi al-iltihaq, bergabung di jurusan bahasa Arab. bahasa Arab. Betul. Ahmad yuhibbu dirasatul lughah al-Arabiyah. Ahmad suka belajar Bahasa Arab. Arab. Pelajaran bahasa Arab. Betul, pelajaran bahasa Arab. Kemudian Salim, la ajaba fi dzalik, la ajaba fi dzalik. Ya. La ajaba itu seperti wah, Tidak Tidak mengherankan mungkin. Tidak Ya. mengherankan. Tapi maknanya ini seperti wah, ajib sekali, wah, luar biasa sekali. Ya. Harusnya seperti itu maksudnya. Ya. La ajaba fi dzalik. Nah, gitu. La ajaba fi dzalik, ajib. Seperti itu. Fal Arabiyah lughatul Qur'anil Karim. Bahasa Arab adalah bahasa Al-Qur'an Al-Karim yang mulia. Walakin hal sayuk balu fi qismi lughah al-Arabiyah, akan tetapi apakah sayukbal akan diterima fi qismi lughah al-Arabiyah, di jurusan bahasa Arab. Jurusan bahasa Arab. Bahasa Arab. Qabaltu amidu kuliatil adab. Ya, qabaltu itu saya telah menemui. Qabaltu. Amid itu Amid itu lebih ke dekan. Dekan. Ya. Kuliatil adab itu fakultas adab. Fakultas sastra Arab. Ya, betul. Fakultas adab itu sastra. Wador Sastra. auraquhu
wa wafaqa ala kubulihi, dan dia darosa itu mempelajari formulirnya atau apa hal-hal berkas yang perlu dikumpulkan, Berkas-berkas. berkas-berkas aurok itu berkas-berkas, bisa formulir dan hal-hal yang diperlukan dalam pendaftaran yang seperti itu. Aurok itu makanya saya memaknai itu general tadi. Ya. Wawafako ala kubuli, dia wawafako itu apa? Setuju, menyetujui ala apa? Kubulihi, Untuk penerimanya. menerimanya. Untuk menerimanya. Betul, untuk menerimanya. Salim, wafaqahullahu fi dirasatil lughah al-arabiyah. Ya, Allah pun menyetujuinya insya Allah dalam apa? Dalam fi dirasati Belajar bahasa Arab. belajar bahasa Arab. Mubarak, syukron lak. Ya, terima kasih untukmu. Wa wafaqallahu ibnaka fi dirasatil handasah aidon. Semoga Allah apa? Pada ini apa? Membimbing Ya, putra kamu meridoinya fi apa? Putranya dalam belajar teknik. Bahasa Arab. fi dirasatil handasah aidon. Dalam belajar apa? Teknik. Ya. Teknik Handasa juga. itu lebih ke teknik, bisa ke arsitektur. Ya, handasa itu fakultas teknik. Karena arsitektur itu juga masuk ke dalam fakultas teknik handasa. Teknik arsitektur. Betul. Ya. Nah, ini muhadasah sekilas percakapan antara yang awalnya saya kira itu dua mahasiswa, ternyata ini orang tua dari calon mahasiswa yang akan melanjutkan studinya di sebuah universitas. Satunya ingin kedokteran, satunya ingin, tapi anaknya pengennya di fakultas adab, ya. Dan satunya apa? Sudah linear, ya, dia ahli dalam bidangnya dan sains, ya. Dia ingin masuk fakultas teknik. Kedokteran. Teknik. Nah, tiap percakapan ini semuanya itu ada apa? Ada huruf ada huruf apa? Ada mudhof ilaih, ada contoh-contoh mudhof ilaih, kemudian ada watul jazm. Nah, seperti kata-kata ini lam, yuqaddim, Lam. ya, hal, bukan hal, lam, uqaddim, kemudian ada contoh juga kuliatul tib. Nah, kuliah itu fakultas, atib itu kedokteran. Jadi apa? Jadi fakultas di fakultas fakultasnya kedokteran. Teknik. Kedokteran. Atib itu Apa beda yargobu dengan tuhibbu, Ustaz? yastawi fil makna, sama maknanya. Yargobu itu seperti menyukai, ya. Yuhibbu, ya. Yargobu fi, yuhibbu fi itu sama. Cuman rasa senang itu, rasa antusias itu kalau yuhib itu, yargob itu lebih ke yuhib itu cinta atau suka. Lebih ya? Yargob itu senang. Yargobu fi, Senang. senang. Oh, Ya. senang ya. Ya. Lebih kepada senang, nak. Lebih ke senang. Kalau yuhib itu lebih ke suka atau cinta. Suka. Kalau yargob itu lebih ke senangnya loh. Senangnya tuh belajar di fakultas kedokteran, contohnya seperti itu maksudnya. Yargobu fi. Nah, baik, apakah ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri? Jadi mungkin kalau teman-teman ingin lebih mudah, banyak bab-bab yang mempermudah teman-teman mungkin di luar modul ini tentang mudhof ilaih. Ya. Kalau teman-teman butuh makna, ya yang jelas kita memang dalam belajar itu tidak cukup membaca satu buku, satu teks, karena ada banyak kitab atau teks-teks yang bisa teman-teman pelajari dengan metode mungkin yang berbeda-beda dan juga mungkin metode yang lebih mudah. Ya, maka dari itu, jadi kayak nahwu itu pun ada macam-macam, ada jurumiyah, ada wadih, ada sorof, ya. Itu seperti apa ya, tata bahasa yang harus kita ketahui dalam belajar bahasa Arab, dan itu semuanya apa, merupakan ilmu-ilmu dasar, ilmu-ilmu yang harus kita ketahui, ya, di sela-sela kita belajar bahasa Arab, gitu itu, ya.
Baik, apa ada yang ditanyakan di domair raf'i, mufrad musanna, la nafiyah, mudhof ilaih, atau syiddah, atau cukup jelas? Jadi la la ajaba itu kenapa enggak ajab? Ajib. Enggak ada yang ajib ya, kenapa enggak Ya, ada yang mati di situ? Nah, mana ya. La la ajib. ajaba fi dalik. Beda dengan la yargobu kan, ada roh yang mati di situ kan. La Ini yarghab. kan Hmm. oh berarti yargob ini fiil kan. Ya, Ajab betul. ini isim. Al-ajab itu ya isim. La ajab Isim. fi. Oh, iya. Nah, la ajab fi dalik. Jadi kalau isim enggak ada yang mati itu. Ya, isim itu selalu mutaharrikah, selalu berharokah. Berarokah. Ya, seperti itu. Ataupun kalaupun dia menghilangkan huruf seperti yang saya sebutkan tadi, falahu Korea, nah, mengurangi satu huruf, nah, karena dia posisinya sebagai mudhof, nah, seperti itu. Baik, apakah ada yang ditanyakan lagi? Musanna. Musanna. Musanna itu ada bedanya isnani dengan isnaini ya itu dia. Ya, Betanya. isna Kayak isna ini dengan isnata ini. Kalau isna ini itu Iya. buat mudakar, kalau isnata ini itu Ini buat muannas. 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 isnani dengan isnaini itu di mana letak pemakaian Oh, kata-kata. sebenarnya itu ini kenapa Ustadz kok jadi ala isna ini atau ala isnata ini? Aslinya itu isnani. Kenapa jadi isna ini? Karena apa? Diawali huruf jer. Seperti yang saya sebutkan tadi. Contoh, Ya huruf jar. kok dia Lah, jadi alif kok jadinya jer Ustaz? Jadi ya di situ karena dia didahului oleh harfu jer. Min. Nah, aslinya ya wahid isnani bukan wahid isnaini bukan ya. Min isnaini. Min isnataini. Isnani isnatani. Kenapa Ustaz jadi naini dengan taini? Karena diawali huruf yang menjerkan isim itu. Bisa pahami ya?